Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Gita Nugraha dengan NIM 211221095. Tujuan dari pembuatan video ini adalah dalam pemenuhan tugas UTS dari ilmu kalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammad Abduh. Muhammad Abduh sendiri lahir pada tahun 1265 Hijriah, bertepatan juga dengan tahun 1849 Masehi, di sebuah desa di provinsi Kerbia. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Kairalah yang memiliki silsilah keturunan Turki, sedangkan ibunya memiliki silsilah keturunan dengan orang besar Islam, yaitu Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Muhammad Abduh lahir dalam lingkungan keluarga petani yang hidup sederhana, taat, dan sangat cinta akan ilmu pengetahuan. Masa pendidikan Muhammad Abduh sendiri dimulai dengan belajar dasar membaca dan menulis yang ia pelajari di rumah dengan bimbingan kedua orang tuanya. Kemudian ia menghafal Al-Quran dengan bimbingan seorang guru. Di masa ini Muhammad Abduh menunjukkan kemampuannya. Dengan waktu 2 tahun ia telah menjadi seorang hafiz Al-Quran. Pemikiran Abduh. Kata rasional berasal dari kata rasio yang berarti pemikiran logis, masuk akal, akal budi nalar. Rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sangat sehat, cocok dengan akal. Dengan demikian, teologi rasional dapat diartikan dengan teologi menurut pemikiran yang logis dan sehat. Kebalikan dari kata rasional sendiri adalah tradisional. Kata ini berasal dari tradisi, yaitu kebiasaan turun-menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang baik. Teologi ini diketahui membahas ajaran-ajaran dari suatu agama. Faktor-faktor yang memengaruhi pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama, faktor sosial. Kedudukan orang tua Abduh yang menyertai awal kehidupannya. Yang kedua, status sosialnya ketika ia telah mandiri dalam lembaga-lembaga sosial seperti Kutab Al-Hariyah dan Al-Azhar, tempat ia mengadakan kegiatan kemasyarakatan dan politik. Yang kedua, Abduh pernah melontarkan pemikiran politiknya yang menghendaki perombakan kerangka berpikir yang darinya muncullah pemberontakan tersebut. Dalam tulisan-tulisannya itu, ia menuntut kehidupan politik yang demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. Begitupun ia pernah menulis tentang nasionalisme. Akan tetapi dalam tulisan-tulisan itu, Muhammad Abduh nampaknya tetap konsisten pada pembaruan yang secara bertahap. Dalam kerangka yang lebih luas, pemikiran-pemikiran politiknya sesungguhnya bermuara pada pembaruan di bidang susila dan pendidikan. 3. Faktor kebudayaan berupa ilmu pengetahuan yang diperolehnya selama belajar di sekolah formal dari Jamaluddin Al-Ghafani serta pengalaman yang ia timbanya di barat. Secara garis besar, sistem pemikiran teologi Abduh. Wahyu memiliki dua fungsi, yaitu memberi konfirmasi dan informasi, sehingga baginya wahyu itu sangat diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Akal dan wahyu memiliki hubungan yang sangat erat karena akal memerlukan wahyu, tapi wahyu tidak mungkin berlawanan dengan akal. Dari sini dapat kita lihat bahwa Muhammad Abduh sendiri adalah tokoh pemikir yang tidak pernah taklid pada pemikirannya sendiri. Beliau tidak semata-mata mendewakan akal dan kemudian meniadakan wahyu seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang di sekitarnya.
Pengaruh pembaharuan pendidikan Muhammad Abduh di Indonesia. Salah satu pengaruh pembaharuan pendidikan Muhammad Abduh di Indonesia adalah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Munculnya gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah didorong oleh dua sebab, yaitu satu, karena situasi politik Belanda. Karena pada saat itu Indonesia masih dalam pengaruh jajahan dari Belanda. Kedua, karena keadaan umat Islam di sekitar kampungnya ketika itu sangat rusak dan dalam menjalankan praktik keagamaan sudah sangat jauh menyeleweng dari ajaran-ajaran yang sebenarnya. Di samping kondisi tersebut, dorongan lainnya adalah pada saat melaksanakan ibadah haji pada tahun 1890. Di Mekah ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib. Melalui gurunya itu, ia mulai mengenal tulisan Muhammad Abduh berupa tafsir Al-Manar. Bahkan di antara ilmu-ilmu tersebut yang digemari dan menarik perhatian dari Ahmad Dahlan adalah tafsir Al-Manar. Majalah Al-Manar sangat berperan bagi perjuangan Ahmad Dahlan. Melalui majalah-majalah tersebut, pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh cukup berpengaruh dalam membentuk semangat perjuangannya. Sekalipun majalah itu tidak banyak beredar di Indonesia. Lebih jelas lagi dikatakan oleh Haji Jarnawi Hadi Kusumo bahwa dengan perantara Kiai Haji Bakir, seorang famili dari Ahmad Dahlan, ia dapat bertemu dan berkenalan langsung dengan Rashid Ridho, tokoh pembaru Mesir yang juga murid dari Muhammad Abduh yang kebetulan berada di Tanah Suci. Keduanya sempat bertukar pikiran hingga cita-cita dalam pembaharuan meresap dalam sanubarinya.